semburan lumpur bercampur gas di hutan. Salah satu warga desa Ngeraho mengatakan, pemirsa, warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah semburan lumpur bercampur air dan gas menimbulkan. 2 bulan lalu terjadi sebuah fenomena yang menggegerkan warga desa Blora. Sumur tua yang dinyatakan tutup ternyata hidup kembali yang menyemburkan lumpur, plantung, dan air. Kira-kira apa ya yang terjadi di sana? Yuk kita bahas bersama. Pada 13 Februari lalu, warga Dusun Kedinding, Desa Ngeraho, digemparkan oleh suara gemuruh dan letupan kecil yang diikuti oleh semburan lumpur yang bercampur dengan minyak setinggi 2 meter. Keesokan harinya terjadi hal yang sama, tetapi bukan semburan minyak, melainkan semburan air dan itu yang mengalir ke Sungai Uyah dan Sungai Gelandangan. Pada video yang terekam, dalam potongan berita memperlihatkan letupan kecil yang memiliki aroma tajam dan cairan tersebut dapat mencemari lingkungan. Oke, untuk mengetahui mengapa fenomena ini bisa terjadi, mari kita lihat kondisi geologi sejarah dari sumur ini. Nah, lokasi semburan ini terletak pada sumur tua di area hutan perhutani yang sempat dikelola oleh Pertamina di bawah KSO Field hingga tahun 2017. Pada fase awal tahun 90-an, sumur ini mampu memproduksi puluhan hingga ratusan barel minyak per harinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi reservoir di lapisan pasir sandaran terus menurun hingga mencapai titik di mana tidak lagi cukup mendorong fluida untuk keluar. Sehingga produktivitas itu terus menurun dan biaya tidak lagi ekonomis. Akibatnya, sumur-sumur tua berhenti beroperasi dan ditinggalkan. Namun, ada yang terlupa. Sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, terdapat pipa dan casing tua yang masih terpasang tanpa perawatan dan penutupan penuh. Kondisi ini membuat jalur fluida bergerak dari reservoir ke atas permukaan, yaitu permukaan yang letak di lokasi penyemburan. Posisi sumur yang relatif dalam tekanan tinggi memungkinkan flowing fluida dapat spontan keluar. Ketika integritas casing mulai menurun dan tekanan internal pada penahan formasi, sehingga memicu penyemburan yang terjadi pada desa Ngeraho. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan faktor geologi yang mendasari fenomena tersebut, mari kita kilas balik mengenai kejadian di lapangan yang berupa tanda-tanda awal hingga respon cepat tim darurat. Pada tanggal 13 Februari pukul 9.00 waktu setempat, kepala dusun mendapati laporan dari warga adanya bau gas menyengat dari sumur bekas Caluk 1. Tak lama terdengar letupan kecil disertai semburan lumpur bercampur minyak dari lubang pipa bekas sumur tua. Tak tunggu lama, kepala dusun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedung Tuban. Tibanya di lokasi, pihak kepolisian langsung memasang polis line dan menutup akses masuk dan menjauhkan warga dari titik semburan. Keesokan paginya muncul titik semburan kedua yang berjarak sekitar 50 meter ke arah selatan dari titik sebelumnya. Lalu semburan kedua berjarak 1 meter lalu mengalir ke Sungai Uyah dan Sungai Gelandangan yang membuat kondisi semakin serius. dan lantuk pada akhirnya mengontaminasi permukaan dan juga dapat memicu kekhawatiran warga. Dikarenakan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan lahan, dan juga dampak lingkungan lainnya. Merespon hal tersebut tidak hanya BPBD, namun tim Dinas Lingkungan Hidup di Blora juga langsung mengambil sampel air dan gas untuk dapat dilakukan pengecekan, terutama terhadap kandungan H2S. Hasil tes awal menunjukkan tidak adanya zat berbahaya.
Sementara pihak KSO Field Pertamina dan ESDM melakukan pengecekan teknis terhadap struktur sumur, termasuk kondisi casing dan saluran tekanan. Di sisi lain, BPBD dan Warna memasang oil boom dari batas pisang dan sekam padi di titik aliran sehingga mencegah pencebaran lebih jauh ke sungai. Sebelum melakukan penanggulangan atau mitigasi dan pengawasan pada apa yang sudah terjadi, kita perlu mengetahui dulu apa sih sebenarnya biang kerok dari permasalahan ini. Menjawab hal tersebut, dilansir dari megapolitanantaranews.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan melakukan investigasi mendalam, dan mereka menemukan bahwa fenomena ini dipicu oleh adanya mekanisme flowing di sumur tua. Flowing sendiri merupakan suatu kondisi di mana tekanan reservoir yang cukup tinggi mampu mendorong fluida seperti air, minyak, dan gas menuju permukaan tanpa adanya bantuan dorongan, baik itu pipa maupun alat bantu lainnya. Nah, kejadian inilah yang terjadi pada sumur tua Caluk 1 yang berada di Desa Ngeraho, di mana tekanan reservoir yang tersisa merembes melalui celah retakan pada batas pipa tua. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang memicu hal itu dapat terjadi, seperti fluktuasi tekanan permukaan yang diakibatkan oleh adanya hujan deras, perubahan suhu harian, serta getaran gempa mikrolokal yang berfungsi sebagai pemantik, yang mengakibatkan membuka jalan keluar bagi fluida untuk menuju permukaan dan mengakibatkan semburan. Untuk menghindari kejadian serupa, Cabang Dinas ESDM meminta Pertamina untuk memasang rambu peringatan permanen di lokasi sumur tua untuk mencegah akses warga tanpa perlindungan. BPDB dan DLH merekomendasikan dilakukan survei georadar secara berkala untuk memetakan retakan dan monitoring tekanan reservoir pada sumur-sumur tua di lokasi perhutani. Lalu sistem early warning juga bisa diterapkan dengan menggunakan sensor gas otomatis yang terintegrasi ke pusat kendali DLH sehingga dapat menjadi alarm jika parameter kritis terlampaui. Insiden semburan di Blora mengingatkan kita tentang betapa pentingnya pengelolaan sumur tua dan mitigasi risiko bencana geologi di area eksplorasi lama. Karena bahkan setelah puluhan tahun istirahat pun, fluida selalu bisa menemukan jalannya. Dari sisi geologi, hal ini juga bisa menjadi pelajaran berharga tentang dinamik reservoir behavior dan pentingnya integrasi data lapangan serta pemodelan teknis. Update terbaru, sejak 2 titik semburan minyak dan gas pada tanggal 13 Februari 2025 dan air bercampur minyak pada tanggal 14 Februari 2025, tidak ada semburan lanjutan. Namun, pemantauan dan penanganan tetap berjalan. Hasil dari lapangan menunjukkan bahwa tidak ada kandungan H2S yang berbahaya. Sementara, ganti rugi dari petani yang terdampak pada kejadian tersebut masih dalam proses pertimbangan KSO dan pemerintahan daerah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk praktik eksplorasi dan mitigasi bencana geologi ke depan?